Di sini kami akan membahas mengenai manajemen produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Ada beberapa proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Sifat produk, 2. Tipe proses produksi, jangka waktu produksi, 3. Berdasarkan manfaat yang diciptakan, 4. Teknik atau sifat proses produksi. Jadi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, perusahaan menggunakan sebagai sumber daya harus dikelola secara optimal dalam bentuk tentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku, daerah konsumen, mengatur penempatan mesin, merencanakan proses produksi, menjaga pekerjaan lain yang bersifat teknis dalam pabrik. 4 golongan proses produksi. 1. Sifat produksi. Hal ini biasanya dibedakan apakah produk yang akan diproduksikan mencerminkan sifat khusus dari konsumsi pembeli ataukah produk yang akan diproduksi merupakan produk standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan. A. Produk spesifik. Pembeli menginginkan adanya spesifikasi tertentu dari suatu produk, misalnya produk mebel, pakaian, sepatu, dan sebagainya. B. Produk standar. Produk standar menjadi keputusan perusahaan akan mengakibatkan proses produksi yang dipakai akan berbeda dengan proses produksi. Untuk produk pesanan, karena perusahaan yang membuat produk standar berarti perusahaan tersebut membuat produk yang ukurannya standar dan jumlahnya sangat banyak karena bertujuan untuk dikirimkan kepada pembeli atau penyalur, contohnya televisi, sikat gigi, pakaian bayi, dan sebagainya. Tiga, manfaat yang diciptakan. Ada 5 manfaat yang diciptakan. Manfaat dasar akan terjadi jika kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengembalian dan penyediaan barang atau hasil-hasil dari sumber yang sudah tersedia oleh alam, misalnya perusahaan tambang, perikanan, dan lain-lain. 2. Manfaat bentuk. Proses produksi ini terjadi setelah manfaat dasar dilakukan kemudian baru dilakukan proses selanjutnya untuk menciptakan manfaat yang lebih baik lagi, misalnya mebel. 3. Manfaat waktu. Manfaat waktu dihubungkan dengan kenaikan nilai barang yang mempunyai selisih waktu, misalnya disimpan di pergudangan setelah harga naik, maka beras yang tidak habis dalam masa turunnya harga karena waktu berjalan terus menyebabkan nilai beras tersebut bertambah. 4. Manfaat tempat. Manfaat tempat dapat ditemukan pada perusahaan transportasi. Perusahaan apakah itu? Kereta api, kendaraan, truk maupun pesawat udara akan menyebabkan bertambahnya manfaat barang yang dipindahkan tersebut. Contohnya hasil-hasil pertanian yang diangkut ke kota. 5. Manfaat milik. Usaha untuk memindahkan barang diberi hak milik orang yang satu ke orang lainnya. Contohnya pedagang, toko, dealer, distributor, pengecer, dan sebagainya. Dari kelompok 3, mahasiswa atas nama News NIM 20.2381.4011, saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu teknik proses produksi.
dibagi beberapa macam, yaitu proses ekstraktif adalah proses yang dijalankan dengan mengambil langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Contoh proses penambangan, perusahaan perikanan, perkebunan. 2. Proses analitis, proses untuk menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya, contoh pertamina. 3. Proses fabrikasi. Proses fabrikasi atau pengubahan merupakan proses mengubah barang mentah menjadi barang yang siap pakai. Biasanya menggunakan seperti mesin, dan hasil keluaran output dapat bervariasi, contoh pakaian, proses membuat sepatu. 4. Proses sintesis, proses mengombinasikan beberapa bahan terpenyalsat dalam suatu bentuk produk, misalnya perusahaan kimia, obat-obatan, gelas kaca. Kegiatan produksi. Pada fungsi produksi di sini, seorang manajer produksi akan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan harus diatasinya masalah-masalah bagian produksi, diantaranya 1. Perencanaan produksi. 2. Peranan fasilitas fisik produksi. 3. Pengendalian produksi. 4. Pengendalian persediaan dan kualitas produksi. 5. Pemeliharaan peralatan. Perencanaan perusahaan. Perencanaan produk adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru maupun produk lama yang nanti akan dan telah diproduksi perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produk adalah sebagai berikut. 1. Manfaat produk bagi konsumen. 2. Permintaan pasar. 3. Potensi pasar. 4. Kemungkinan mengembangkan produk di masa yang akan datang. 5. Kekuatan persaingan. Adapun keputusan-keputusan yang menyangkut kegiatan produksi berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi jenis barang yang akan dibuat, misalnya desain, metode pembatangan barang, jumlah barang yang akan dibuat, penentuan peralatan yang akan dipakai. Perencanaan fisik. Fasilitas fisik produk adalah merupakan suatu proses integrasi di mana semua aspek produktivitas harus dipertimbangkan dengan masak, misalnya gedung, tempat bekerja mesin. Aspek-aspek perencanaan fasilitas fisik perusahaan terdiri: A. Penentuan lokasi perusahaan. B. Bangunan. C. Perencanaan tata letak fasilitasi produk. D. Perencanaan lingkungan kerja. 3. Pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi atau peralatan, bahan baku, mesin, dan tenaga kerja ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimum mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, order control, yaitu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Yang kedua yaitu flow control, perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah besar. Yang keempat, pengendalian persediaan dan kualitas, yaitu pengendalian persediaan bahan baku. Dengan adanya pengendalian bahan baku, perusahaan akan berusaha untuk menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi sedemikian rupa agar berjalan dengan lancar tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Ada suatu cara untuk menentukan berapa sebenarnya jumlah bahan baku yang perlu disediakan perusahaan dengan biaya paling minimum atau dalam arti menguntungkan perusahaan. Caranya adalah menggunakan analisis EOQ atau Economical Order Quantity. Dengan kata lain, perusahaan akan mempunyai persediaan yang paling menguntungkan jika melakukan pemesanan yang ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi EOQ adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan baku per tahun. Yang kedua, biaya pemesanan. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Yang keempat, harga bahan baku.
Pengendalian kualitas merupakan suatu proses untuk menentukan barang-barang yang rusak dan diusahakan dikurangi serta mempertahankan barang-barang yang sudah baik, kemudian mengontrol agar hasil produksi di waktu yang akan datang tidak lagi mengalami penurunan kualitas atau kerusakan. Pengendalian kualitas baik untuk proses produksi yang berlangsung secara menerus ataupun proses produksi yang terputus-putus relatif sama, di mana di dalamnya mempunyai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar kualitas baik dalam hal ukuran, daya tahan, warna, bentuk, harga, dan sebagainya dengan memakai peralatan yang standar. Yang kedua, mencari pemeriksa yang mempunyai kecakapan yang dibutuhkan baik mengenai pemakaian, peralatannya maupun pemeliharaannya. Yang ketiga, tujuan pengendalian kualitas adalah untuk minimumkan biaya proses produksi sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Yang kelima, pengendalian biaya dan pemeliharaan. Pengendalian biaya produksi lakukan untuk mengetahui berapa besarnya volume penjualan yang menghasilkan keuntungan, kerugian, atau hanya cukup untuk menutup biaya total yang telah dikeluarkan perusahaan. Cara untuk menganalisis seluruh biaya yang diperlukan. BEP sama dengan FC P kurang V, di mana BEP adalah jumlah unit yang dihasilkan atau hasil pendapatan perusahaan hanya cukup untuk menutup biaya keseluruhan. FC sama dengan biaya tetap atau fixed cost, V sama dengan variable cost atau biaya variabel, P sama dengan harga. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak terpengaruh oleh jual barang yang diproduksikan. Dana dapat berubah persatuan dalam batas range tertentu. Contohnya gaji tenaga kerja, biaya pemeliharaan gedung, biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung oleh jumlah barang yang diproduksikan perusahaan secara keseluruhan jumlah totalnya, tetapi persatuan unitnya tetap. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan sebagainya. Pemeliharaan dan pergantian fasilitas produksi dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat produktivitas mesin dan peralatan lainnya. Terima kasih.